genam astu namo. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penghina. Teriring salam hormat Dewan Juri Jenana Dharma serta seluruh umat sedharma yang saya banggakan. Rasa angayu bahagia kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widi. Karena atas asung ketawaran Geraha Beliaulah, kita masih diberikan kesehatan dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Astungkara, saya masih diberikan kesempatan untuk membawakan sebuah dharma wacana yang bertemakan keutamaan wanita dalam perspektif hidup dengan judul Kamu Cantik, Kamu Hebat. Lahir sebagai seorang wanita membuat saya merasa sangat bersyukur kepada ide yang dewasa. Tetapi masih banyak wanita yang tidak percaya akan kehebatan dirinya sebagai seorang wanita. Maka dari itu, saya berdiri di sini untuk membuka lebih luas mengenai keistimewaan wanita dan mempertegas posisi wanita. Banyak sekali pertanyaan jika membahas. Misalnya, apakah wanita posisinya di bawah atau di atas pria? Atau apakah wanita ada hanya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat? Umat sedharma, tidak asing lagi bagi kita, wanita kerap diposisikan di bawah pria hanya karena alasan wanita lebih lemah. Lalu, sebenarnya kuat seperti apakah yang dimaksud sehingga memposisikan wanita di bawah pria? Jika yang dimaksud adalah kekuatan fisik, lihatlah ini. Apakah kekuatan fisik seorang pria bisa dibandingkan dengan kekuatan fisik seorang ibu? Wanita menjadi seorang ibu dengan menahan seluruh rasa sakit yang mungkin bisa membawanya ke ambang. Namun mirisnya, pria yang meski sadar dan paham telah dilahirkan dari seorang wanita masih dengan keji merendahkan dan menyakiti wanita. Saat ini pun, kekerasan yang terjadi terhadap wanita di Indonesia pun masih banyak. Dilansir dari komnasperempuan.go.id, laporan kasus kekerasan terhadap wanita terkumpul sebanyak 338,496 kasus. Namun bukan poin itu saja yang ingin saya bahas. Tetapi masyarakat yang moralitasnya rendah justru menyudutkan dan menyalahkan wanita dalam hal ini. Padahal jelas wanitalah yang dirugikan, dijadikan bahan gunjingan, bahan celaan. Moralitas macam apakah yang dimiliki manusia saat ini? Apakah sudah lupa dengan ajaran Tatuang Asih yang menyatakan bahwa kita semua adalah sama? Atau apakah ajaran Trikaya Parisuda sudah tidak lagi dijadikan pedoman dalam kehidupan? Umat Islam, cara pandang dunia atas wanita membuat kami berpikir lebih banyak dalam mengambil setiap keputusan. Diskriminasi terhadap wanita masihlah tinggi. Kami dipersulit dengan berbagai alasan yang tak masuk logika. Kami direndahkan dan kadang disakiti. Ingatkah dengan kisah antara Dewa Siwa dan Dewi Sati? Momen kisah mereka yang berakhir tragis, di mana Dewi Sati yang tidak tahan mendengar penghinaan terhadap suaminya yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Raja Daksa, membuat ia memutuskan untuk melemparkan dirinya ke dalam api persembahan yang berguna. Mendengar hal ini, Dewa Siwa pun merasa murka dan sedih, sehingga ia mengirim Virbadra yang berasal dari sehelai ujung rambutnya untuk memenggal kepala Raja Daksa. Kemudian Dewa Siwa mengembara sambil membawa jasad istrinya dengan menarikan tarian penghancuran yang memporak-porandakan seluruh dunia. Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa seagung
Dan sekuat apapun seorang pria tidak akan pernah bisa hidup tanpa seorang wanita. Seperti halnya Dewa Siwa yang tak diragukan lagi keagungan dan kekuatannya. Ia bisa menghancurkan seluruh dunia hanya karena kehilangan wanita yang sangat dicintai. Kehancuran adalah suatu hal yang pasti bagi seorang pria yang bisa menghancurkan dan menyakiti martabat seorang wanita. Dalam agama Hindu, wanita adalah sosok yang berperan penting dalam memutar cakra kehidupan alam semesta. Contohnya saja, makanan pokok kita adalah nasi. Dan untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, kita memuja Dewi Sri. Lalu, lambang ilmu pengetahuan pun dilambangkan oleh Dewi Saraswati. Apakah jadinya dunia jika tanpa ilmu pengetahuan? Dan Dewi Durga pun memiliki kekuatan magis yang bisa menghancurkan segalanya. Jika kita bisa menghormati wanita dalam wujud dewa, mengapa kita tidak bisa menghormati wanita dalam wujud manusia pula? Seperti yang dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra, bab 3, sloka 50, yang berbunyi, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan merasa senang dan melimpahkan anugerah. Di mana wanita tidak dihormati, maka tidak ada upacara suci manapun yang menghasilkan pahala punya. Sloka ini pun dipertegas kembali dalam bab 3, sloka 57 yang berbunyi, di mana wanita bahagia, keluarga itu pasti bahagia. Di mana wanita merasa sedih, keluarga itu pasti akan cepat hancur. Dari Manawa Dharma Sastra menunjukkan posisi penting seorang wanita. Izinkan saya bertanya, saudara, setelah melewati banyak hal, kita tetap bahagia. Lalu, mengapa masih saja meragukan kualitas diri? Genggamlah tangan wanita lagi. Kita bangun lagi, kita jelaskan pada dunia bahwa kita bukanlah opsi kedua, bahwa kita dan pria adalah sama. Hak yang harus kita dapat juga sama. Marah dan mengeluh itu wajar, tetapi tetaplah bangga menjadi seorang wanita. Because woman beyond beautiful, beyond wonderful. Karena wanita lebih dari cantik, lebih dari kuat. Kamu cantik, kamu hebat. Umat sedara, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sampai ke hati umat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada ide saya yang dewasa, saya mohon maaf. Tan hana huang sete, nobody can fit. Tiada manusia yang sempurna. Saya tutup dengan salam para masan. Om Santi